Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita taati dan taklimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Al-Mukarram Kiai Haji Zulzaini, Rektor Unija sekaligus Kepala Pesantren Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hamid Wahid, segenap undangan wabil khusus Sohibul Bait yang telah kita repotkan, Ustadz Sulaiman, juga Ketua RT Bapak Syafiul Ulum yang juga telah kita repotkan, jazakumullah ahsanal jaza. Kemudian segenap sahabat-sahabat Bapak Ketua atau penggerak GENI. Jadi GENI ini adalah singkatan dari Gerakan X Madin. Jadi kami adalah kumpulan guru madrasah diniyah An-Nafiyah. Kami selain tugas utamanya sebagai pengajar, kami juga mengumpulkan diri dalam gerakan yang sama, yaitu intinya pada gerakan pendidikan dan sosial. Pertama-tama sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam kepada alam keterangan. Kemudian yang kedua, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan iman, Islam dan sehat pada kita semua, sehingga kita semua pada siang yang penuh kesejukan ini bisa ditakdir di tempat yang sangat kita berkesan sekali, yang sangat indah, yang sangat nyaman, dengan angin yang sangat melimpah. Jadi alhamdulillah sebuah karunia yang sangat besar ya, kita ditakdir bisa hidup di dekat pantai, ada gunung juga. Jadi itu adalah keagungan Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya sahabat-sahabat, ini ada ustadz-ustadz, baik ada Ustadz Fauzi, Pak Ponirin, kemudian Pak Abdul Rahman, dan ada yang dari Besuki, juga sahabat-sahabat ustadzah yang sangat saya sayangi, Ustadzah Masuro dan ustadzah-ustadzah yang lain. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah kepada semuanya atas kekompakannya, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi, Ustadz Ulum, bahwasanya ini adalah kelompok gabungan guru diniyah An-Nafiyah yang ada di Nurul Jadid. Jadi kami adalah, selain tugas utama kami sebagai tanggung jawab di pendidikan, kami meluangkan waktu untuk saling berkomunikasi, dan salah satu bentuk komunikasinya ini adalah membentuk GENI ini. GENI kalau bahasa Jawa itu artinya adalah api. Maduranya apa? Apoy. Bahasa Maduranya mungkin apoy. Nah, kita semangatnya apa itu? Apoy itu kan selalu menyala. Apa bahasa Maduranya? Odi, selalu odi. Nah, kita ingin seperti filosofinya Sunan Kalijogo, bahwasanya hidup itu adalah menyala. Hidup itu adalah menyala. Kalau bahasa Jawanya itu ada urup. Urup itu menyala, bukan urup-urup. Kalau urup-urup itu bahasa Jawanya adalah sampah. Jadi hidup itu harus menyala, jangan seperti sampah. Urup bukan urup-urup. Kalau urup-urup bahasa Maduranya apa? Sama. Jadi kita filosofinya itu ingin bergerak terus, karena tanda kehidupan itu adalah akal, itu adalah katanya itu harus hidup selalu. Kalau kita bergerak terus, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Dan alhamdulillah sebuah takdir yang indah, kita ditakdir ketemu pada saat yang kita tahu bulan ini adalah bulan apa, ibu-ibu? Bulan Maulid. Jadi sebenarnya kita sudah beberapa waktu merencanakan ini, tapi ada aja kendala. Kebetulan Nurul Jadid baru saja berduka, jadi kami saat itu yang sudah merencanakan tanggal berapa waktu itu, Kiai Romzi masih almarhum, jadi kita nggak mungkin mengadakan dalam kondisi berduka. Jadi akhirnya kita tunda saat ini, dan saat ini adalah saat yang tepat, karena bulan Maulid ini adalah ibarat kalau saya mengalami sendiri peristiwa yang sangat istilahnya mungkin berguna. Kalau seperti kita tahu ya, salah satu dalam surat di Al-Maidah ayat 35 disampaikan, bertawassullah kamu
dan berjihadlah di jalannya, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan. Tawasul itu apa? Tawasul itu adalah mendekat dengan memohonkan atau mendekat dengan perantaraan sesuatu. Jadi misalnya seperti ini, bertawasul melalui Nabi Muhammad. Jadi pada bulan yang sangat mulia ini sudah disampaikan di beberapa kitab, tawasul itu ada 3 macam, yaitu ketika bertawasul pada Nabi sebelum Nabi diciptakan, ketika Nabi diciptakan, dan setelah Nabi diciptakan. Contohnya apa? Kalau sudah saya sampaikan tadi di dalam Al-Quran, maka kamu kalau berjihad di jalannya dan tawasul, maka kamu akan mendapatkan keberuntungan. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan dan kemudian melakukan katakanlah pelanggaran dengan memakan buah huldi, seperti ceritanya Adam dan Hawa ya, seperti ibu-ibu semua sudah tahu. Waktu itu ketika mau meminta maaf pada Allah, yang dilakukan Nabi Adam apa? Yang dilakukan Nabi Adam adalah, ya Tuhan, saya memohon kepada Engkau dengan haknya Nabi Muhammad. Dengan haknya Muhammad, saya mohon ampuni saya telah melanggar memakan buah huldi. Telah Engkau larang tapi sudah saya makan. Jadi saya minta maaf. Jadi ketika Nabi Adam meminta maaf pada Allah itu yang disampaikan apa? Saya memohon, ya Allah, ampuni saya dengan haknya Muhammad. Kemudian sama Allah ditanya, loh kamu kok tahu kalau saya akan menciptakan Muhammad? Dari mana kamu tahu? Kemudian Nabi Adam menjawab, ketika saya diciptakan engkau dan saya menengahkan kepala, saya melihat di atas arsy ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasti itu adalah Muhammad adalah yang sangat istimewa sampai disandingkan dengan nama engkau, kata Nabi Adam. Kemudian sodakta, benar engkau Adam, saya memang menciptakan dunia dan menciptakan kamu, dunia dan seisinya karena haknya Muhammad, karena saya mau menciptakan Muhammad. Kalau tidak karena saya menciptakan Muhammad, saya tidak akan menciptakan dunia dan seisinya. Jadi ya sudah, kamu saya maafkan, katanya Allah. Artinya Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad, padahal waktu itu Nabi Muhammad belum diciptakan. Itu aja dimaafkan. Itu contoh yang pertama. Jadi belum dilahirkan sudah mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan. Itu yang pertama. Kemudian ada tawasul ketika masih hidup. Banyak contoh-contoh ketika Nabi Muhammad masih hidup, sahabat-sahabat ataupun yang lainnya, bahkan musuh-musuh itu mendapatkan pertolongan karena bagaimana ceritanya orang buta memohon pada Nabi Muhammad, tolong Nabi, saya nggak bisa ibadah dengan tenang, saya nggak bisa nggak bisa mencari nafkah untuk anak istri saya karena saya buta, tolong doakan saya supaya bisa melihat, katanya yang salah satu sahabat yang buta. Kemudian setelah berkali-kali memohon, kemudian Nabi Muhammad awalnya bersabarlah kamu. Setelah beberapa kali kemudian, ya sudah, kamu ambil wudhu, sholat, dan bertawasul atas nama aku dan mohon apa yang kamu hajatkan. Kemudian si buta itu ambil wudhu, sholat 2 rakaat, bertawasul, ini atau jatuh, saya meminta dengan nama Nabi Muhammad, tolong Tuhan, hajat saya supaya saya bisa melihat lagi dengan keagungan nama Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad masih hidup. Setelah melakukan itu, sang buta bisa melihat. Artinya bertawasul kepada Nabi Muhammad pada saat hidup juga insya Allah akan mengabulkan. Tadi sebelum Nabi Muhammad hidup aja Nabi Adam memakai namanya untuk mendekat kepada Allah supaya diperhatikan sehingga dikabulkan permohonan maafnya. Kemudian yang kedua, ketika hidup pun seperti itu, bisa menolong, memberikan syafaat. Setelah wafat pun demikian. Kita semua kan mengalami masa di mana Nabi Muhammad tidak hidup bersama dengan kita. Artinya Nabi sudah wafat lama dan kita dengan iman kita mempercayai beliau. Dengan iman kita mempercayai syafaatnya akan terus kita harapkan. Bahkan ini yang ingin saya ceritakan, salah satu contoh syafaat Nabi itu saya pernah, istilahnya yang konkret, namanya saya belum tahu apa-apa, artinya yang nyata lah, yang tidak abstrak, yang konkret pernah saya alami adalah saya 2 kali pernah mengalami. Yang pertama baru aja kemarin tanggal 29 Oktober 2 hari yang lalu. Jadi ceritanya saya itu kemarin beberapa hari ke Jakarta dengan suami.
kebetulan di Jakarta hampir 5 hari atau beberapa hari pas pulang tanggal 29 Oktober 12 Maulid ya, pas hari Maulid kita sudah nyari pesawat jam 8 pagi, jam 10 pagi supaya malamnya ada Maulid di pondok itu nututi nyampe gitu, maksudnya supaya bisa ikut hormat acara Maulid. Jadi sudah merencanakan seperti itu. Nah, sama dengan kita saat ini di Jakarta juga dampak sosial tentang pandemi ini sangat kuat. Jadi toko-toko itu tutup semua, buka hanya boleh sesuai tanggalnya. Kalau tokonya genap, bukanya tanggal genap. Kalau jadi untuk mengurangi kerumunan itu salah satu upaya pemerintah seperti itu akibat pandemi ini. Soalnya yang terakhir ini di daerah negara Prancis dan Jerman melakukan lockdown lagi karena peningkatan pandemi. Ini terlibat urusan yang lain ya. Nah, ketika saya berangkat dari saya menginap di Hotel Indonesia itu jam 8 sampai di bandara intinya di bandara itu saya nunggu 2 jam, sehingga mungkin karena menunggu, jadi kami sambil mondar-mandir nunggu 2 jam kan lumayan. Nah, ketika berangkat itu tas suami kebetulan ketinggalan, tas cangklong yang isinya di sana semua dokumen. Kita tahu kan pengurusan dokumen kalau hilang, saya sudah bayangkan KTP, SIM, semualah, paspor apa semua itu, belum ada ATM dan di situ juga ada kartu tabungan. Artinya kebetulan di Jakarta ada beberapa urusan yang mengharuskan bawa kartu tabungan. Jadi di situ ada ATM, ada tabungan, ada tanda pengenal. Ini kan gampang sekali kalau jatuh di orang yang jahat lah ya, karena semua dokumen di situ. Jadi satu gitu, ada ATM, kemudian ada kartu KTP, tanda pengenal, ada buku tabungannya. Nah itu kan sangat lengkap kalau sampai jatuh ke orang yang jahat. Akhirnya sudah naik pesawat, udah close, nggak mungkin turun. Baru ingat kalau hilang, nggak mungkin turun kan, sudah mulai naik kan pesawat. Akhirnya yang bisa kita lakukan, ya Allah, ini adalah hari yang sangat mulia, Maulid. Ini kelahiran Engkau. Jadi saat itu kami benar-benar pasrah total. Kemudian memuji bahwasanya adalah hari yang mulia. Saya yakin dengan kemuliaan Engkau Nabi, dengan syafaat Engkau, di situ banyak barangnya, bukan hanya minyak pribadi, karena di Jakarta kan kami tidak urusan pribadi saja. Kalau ini sampai jatuh ke tangan orang yang jahat, ini kami akan sangat dirugikan, intinya seperti itu. Jadi di sana saya mau benar-benar tawasul kepada Rasul dengan kemuliaan hari ini, hari Maulid Nabi. Saya mohon semoga tas itu selamat, maksudnya tidak jatuh di orang yang jahat, bisa kembali kepada kami dalam keadaan utuh. Yang bisa kami lakukan hanya sholawat dan punya keyakinan minta tolong dengan kemuliaan hari ini harimu. Saya seperti itu, seperti nodong kepada Allah, ini hari kekasihmu Allah, tolong beri syafaat kami, buktikan benar saya betul. Akhirnya kita sholawat aja, begitu turun langsung kita harus ke lost and found itu ya, kehilangan tempat atau kehilangan, langsung kita menyampaikan hilang, tasnya ini, isinya ini. Kemudian ya udah, kami akan kontak di Jakarta, mau dicari kemana gitu kan, nggak perlu, saya ingat saya di meja ini langsung. Kemudian langsung kontak Jakarta, difoto ini, oh ya betul. Jadi udah alhamdulillah fisik oke, tapi dalamnya saya nggak tahu kan ya, namanya di bandara kan orang keluar masuk nggak tahu kan. Akhirnya ini kapan nyampe lagi, dititipkan pesawat berikutnya jam 4:30. Jadi makanya kami nggak bisa ikut Maulid karena harus nunggu tas ini, karena kontak mobil juga di situ. Mobilnya kan ditaruh di Surabaya, tapi kontak mobil juga di situ, jadi kita nggak bisa kemana-mana juga gitu. Akhirnya ya sudah, sholawat buka, nggak ada yang buka, nggak ada yang iseng ngambilin ATM dan seterusnya. Ya sholawat itu sudah yang kami andalkan. Yang kami andalkan adalah hari ini, hari mulia ini. Ini adalah hari kelahiran kekasih Engkau. Ketika beliau mau lahir saja, bagaimana alam disambut dengan macam-macam kan kemuliaannya seperti itu, sampai yang menolong proses kelahirannya Siti Aminah itu empat bidadari surga itu yang sudah menolong Asia dan seterusnya itu kan. Jadi sangat mulia sekali. Jadi saya yakin pasti ada keistimewaan, ada syafaat dari Engkau. Kemudian alhamdulillah pada intinya kita ditelepon, Pak isinya ini ya. Iya. Ada uang sekian. Iya. Boleh kami ambil uang untuk ramping, untuk nutup, maksudnya
tas itu supaya ditutup, di packing gitu supaya nggak ada yang buka. Oh iya silahkan ambil aja di situ nggak apa-apa. Jadi ternyata kemudian dititipkan pesawat berikutnya sampai ke kita langsung saya buka lengkap utuh, istilahnya tidak ada yang hilang serupiah pun. Yang paling penting adalah dokumen ini. Jadi alhamdulillah ya Allah, saya yakin betul dengan syafaat Rasul ketika kita benar-benar menghadirkan total, kepasrahan total, Allah membuktikan dengan seperti itu. Jadi saya istilahnya saya merasakan betul itu adalah syafaat, itu adalah salah satu contoh wasilah tawasul. Ketika saya sampaikan tadi sebelum Nabi lahir saja sudah memberikan pertolongan, ketika beliau hidup juga seperti itu, banyak contoh-contohnya, dan ketika wafat pun demikian. Pernah sekali juga saya waktu itu ke Bogor di Puncak Jakarta, kami sekeluarga, saya sama suami dan anak-anak ke Puncak. Namanya tidak biasa di Puncak ya, maksudnya tidak tahu medan. Nah itu kan nggak tahu kalau kiri kanan ada jurang, ya tahu tapi maksudnya kan tidak hafal gitu kan. Itu waktu malam Isra Mi'raj juga. Jadi waktu itu ketika dalam keadaan terdesak betul, kita kan otomatis kepasrahan total tinggi. Nah waktu itu ketika kami, jadi ini saya kasih contoh pengalaman pribadi yang konkret bagi saya gitu. Tentu banyak sentuhan kebaikan dan keajaiban dari Allah, tapi yang saya bisa cerita konkret itu seperti ini. Jadi waktu itu ketika kita masuk suatu katakanlah tempat gitu ya, kan gelap semua kiri kanan. Nah ternyata itu di depannya adalah jurang, nggak bisa terus, artinya kalau terus ya pasti bahaya. Tapi mundur juga nggak bisa karena di kiri kanan itu sempit, tidak bisa untuk. Jadi kami harus mundur sepanjang itulah, nggak mungkin. Akhirnya tiba-tiba kiri kanan ini yang tadinya tutup semua itu ada gerbang sebelumnya tutup gelap, nggak ada apa-apa, tiba-tiba itu buka, terus ada orang keluar langsung mempersilahkan supaya kami bisa upgrade mobilnya, sehingga kami bisa balik putar arah gitu. Nah setelah, tapi saat itu sudah perasaan itu nggak enak, merinding semua kita. Suasana gelap, lokasi seperti itu. Kemudian suami bilang, coba kamu lihat di spion di bawahnya orang itu. Saya nggak berani lihat karena ternyata orangnya nggak nampak di bawah. Coba lihat itu kan. Sudah nggak usah membahas itu, yang penting kita dikasih jalan. Yang penting kita itu pas malam 27 Rajab. Jadi waktu itu kita, ya Allah ini kalau ada apa-apa kita sekeluarga ini semua sampai masuk jurang. Alhamdulillah kita sekeluarga benar kan waktu ini malam Isra Mi'raj, malam yang sangat istimewa, pasti istimewa ini saya gitu. Jadi pasti engkau membuka banyak pintu rahmat dan pertolongan. Saya itu sudah optimis seperti itu. Akhirnya tiba-tiba ya itu ada yang buka pintu yang sebelumnya tertutup itu buka, kita bisa upgrade, akhirnya mundur. Karena penasaran besoknya bener saya lewat situ lagi, coba kita ke sana lagi mumpung siang gitu ya, kelihatan. Ternyata memang benar jurang betul di sini dan situasinya kayaknya nggak mungkin kalau nggak ada itu gitu, maksudnya benar-benar pertolongan Allah. Jadi itu salah satu contoh. Makanya jadi pada intinya alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dipertemukan dalam bulan yang sangat kita muliakan, bulan agung. Ketika saya menganggap seperti sinyal, seperti kita nyari radio itu ya, kalau gelombangnya pas, jadi mau dengarkan misalnya mau dengar berita. Kalau zaman saya kan jam 9 pasti dunia dalam berita gitu kan. Jadi kalau kita mau dengarkan itu ya pasti jam 9 pas gitu. Nah sama dengan kita kalau pengen mungkin channelnya kepada Allah bisa pas, mungkin ya kalau gelombangnya sama, kemudian itu baru jernih suaranya nyampe, dan mungkin pada saat kita menghadirkan kepasrahan total dan pada bulan yang mulia ini insya Allah apa yang jadi hajat kita dikabulkan oleh Allah. Jadi mungkin pada kesempatan ini itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada 3 hal. Yang pertama tentu kami niat silaturahim kepada jenengan semua. Mohon maaf apabila kami ini spontanitas, jadi mohon maaf kalau persiapan kami mungkin tidak bisa berlebihan karena memang waktunya tidak panjang, singkat dan spontan, dan kami sesuai kemampuan kami. Jadi mungkin apa yang kami berikan ya sesuai kemampuan kami. Moga-moga ini diterima dengan penuh keikhlasan sebagaimana kami juga memberikan dengan penuh keikhlasan. Jadi mohon maaf kalau
tidak bisa berlebihan. Kemudian yang kedua, kami di sini adalah kumpulan ustadz atau ustadzah yang ada di Madrasah Diniyah An-Nafiyah Nurul Jadid, yang selain tugas utama kami mengajar, juga kami berkumpul untuk meniatkan diri memberikan perhatian dalam bentuk pendidikan dan sosial. Dan ini adalah gerakan pertama. Jadi ini makanya ditulis sama Pak Po ini. Pak Po ini mana Pak Po? Ini ketuanya Bu ya. Ini yang berkacamata. Nah, dia adalah salah satu penggerak provokator. Bukan provokator, inspirator dari geni ini launching. Jadi kita ini adalah jenengan menjadi tumpuan pertama kami sebagai salah satu program pertama kami. Semoga mohon doanya ini bisa berkesinambungan, kami bisa meluangkan waktu, pikiran, tenaga. Dan sore ini juga kami mohon doa restu kepada jenengan semua pada bulan yang mulai ini. Semoga kita semua ustadzah-ustadzah yang ada di depan ini, kami bapak-bapak, ibu-ibu semua dan jenengan yang ada di sini, dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, semoga menjadikan kita dekat dan menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi, sehingga kita juga termasuk umat yang mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat, sehingga apa yang jadi hajat-hajat kita semua diberikan kemudahan. Cita-cita ustazah-ustazah yang ada di depan ini yang mungkin sekarang sedang segera mendapat jodoh, yang belum berjodoh dapat segera jodoh atau hajat-hajat yang lain yang mungkin mau melanjutkan sekolah lagi, atau juga yang lain-lain yang mungkin kurang sehat disehatkan. Jadi termasuk semoga kita semua juga bisa melewati ujian. Sebenarnya ujian pandemi ini tidak hanya di sini, ini adalah seluruh negara. Penting sampean, saya, keluarga kita selamat, hati-hati, itu lebih baik. Toh kalau ada benar ini misalnya bahaya ke keluarga kita, kan kita sendiri yang menyesal. Jadi ya lebih baik hati-hati. Jadi tetap pakai masker, kemudian sering cuci tangan. Mungkin itu aja. Jadi semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang dibanggakan, dan apa yang jadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya ucap sekali lagi kepada Bapak RT, kemudian wabil khusus Sahibul Hadat, terima kasih atas berkenannya ditempati dan direpotkan, dan kepada ibu-ibu semua yang hadir di sini. Mungkin juga kita buka sebagai penanda launchingnya geni ini dengan bacaan Ummul Quran ya. Kita buka ya, semoga mohon doa restunya, semoga niat baik kita ini dibersamai dengan taufiknya Allah, sehingga apa yang menjadi niat baik ini terlaksana dan membawa keberuntungan, keikhlasan, kemudian kesuksesan dunia dan akhirat. Alawiynya Al-Fatihah. Demikian, terima kasih, dan saya pribadi mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan, mohon juga kemaklumannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.